Ya, kita di sini akan membuat akun si halal ya. Yang perlu kita siapkan di sini adalah email dan password. Jangan sampai lupa. Kalau lupa nanti ribet soalnya. Nah, ini kita membuat mulai register, yaitu dengan masukkan nama, email, dan password. Setelah itu kita lakukan aktivasi email di email kita. Setelah aku lakukan aktivasi, kita masuk lagi kembali ke si halal. Kita masuk dan login. Nah, di sini kita masukkan dalam negeri. Dalam negeri ya, usahanya. Setelah itu kita masukkan NIP. Kita masukkan NIP. NIP ini sudah terkonteksi dengan DPM PTSP. Jadi begitu kita masukkan NIP, langsung data NIP kita terekam di akun si halal kita, terintegrasi ya. Setelah itu kita ambil menu di kiri dan kita lakukan sebentar, kita ulang lagi nih ya. Kita ambil ke menu kiri ya, dashboard, terus kita pencet pelaku usaha. Di sini kita lakukan edit. Ada beberapa data sudah tertulis di situ dan kita lihat dan kita koreksi. Kita masukkan nama kita. Setelah itu kita simpan. Jadi yang kita masukkan nama, nomor NIP, dan email kita. Setelah itu kalau kita ingin melakukan penambahan akun ilegal IOM bisa, atau PIRT bisa, dan tinggal melengkapi datanya saja. Akun ilegal. Setelah itu jangan lupa kita simpan. Nah, pabrik, kalau kita mempunyai pabrik, jelas kalau self declare tidak boleh mempunyai pabrik ya. Kita lewati aja. Nah, di bawahnya ada outlet. Outlet kalau kita juga membuka toko di rumah, bisa kita tambahkan outlet kita, artinya kita menjual produk kita sendiri di rumah atau di satu outlet. Tidak boleh lebih dari satu outlet. Jangan lupa kita simpan. Di sini penyelia halal. Penyelia halal di sini mempunyai persyaratan. Satu, harus mempunyai KTP Islam. Dan kita bisa mengangkat diri kita sendiri menjadi penyelia halal. Kalau kita tidak mau, kita bisa anak kita atau suami kita. Kalau pengusahanya itu bukan muslim, kita harus mengangkat seseorang yang memiliki KTP Islam sebagai penyelia halal. Dan penyelia halal ini kita tuliskan nama dan juga nomor surat dari penyelia halal. Nah, itu nomornya bisa kita pilih sendiri ya. Jadi kita yang menentukan nomor sendiri. Nah, SK pengangkatannya pun juga kita kasih sendiri. Setelah itu kita simpan. Jangan lupa dalam penyelia halal ada pilihan upload KTP, choice file. Jadi kita harus menyiapkan file KTP yang beragama Islam. Nah, kita sampai lihat surat keputusan. Ini bisa kita lihat. Setelah itu kita sebentar. Setelah itu penyelia halal sudah selesai. Setelah itu kita melakukan kembali ke dashboard. Maaf, ini diulang penyelia halalnya. Ini pilihan choice KTP. Nah, kita tambahkan filenya. Setelah itu sudah kita print. Nah, ini printnya by system ya. Kita nggak ngeprint. Setelah itu kita masuk ke pendaftaran. Pendaftaran, kita tadi sudah melakukan pelaku usaha. Setelah itu kita melakukan registrasi penyelia halal dengan cara self declare. Jangan yang reguler. Kalau reguler kita bayar, tapi ini ke self declare. Nah, itu setelah kita pencet akan muncul layanan sertifikasi halal. Di sini kita lihat sebelum kita melihat daftar, mengeklik daftar, di bawah itu ada nama usaha. Dan itu kita isikan dulu supaya tidak kosong. Setelah itu baru kita pencet daftar. Nah, kita lihat di sini sudah ada data kita secara otomatis. Kita lakukan pengeditan. Nah,
edit ini kita lakukan masuk email, jadi jenis pendaftarannya kita secara self declare, dan di situ kodenya kita tuliskan sehati 22, tulisan kecil semua dan tanpa spasi. Kalau kita kasih spasi tidak akan masuk. Jadi saya ulang, tulisannya sehati 22, tulisan kecil semua tanpa spasi. Nah, kita isikan di sini nama sertifikat penyelia halalnya, jenis layanannya, makanan atau minuman. Di situ ada pilihan-pilihan sampai ke penanggung jawab sertifikat halal, dan kita simpan. Daftar bahan ini dilakukan satu-satu. Penulisan daftar bahan ini dilakukan satu-satu seperti kita membuat metrik tabel 1. Di situ ada nama produk, produsen, nomor sertifikat, expired date, kita masukkan satu-satu dan kita pencet tombol tambah ketika kita memasukkan satu-satu. Ya, nanti kita bisa mengoreksi apa yang kita lakukan. Kalau memang ada kesalahan bisa lakukan edit ulang. Nah, ini ya, tambah seperti itu terus sampai daftar bahan baku yang kita gunakan selesai. Ada berapa bahan baku juga tertulis di situ. Nah, daftar nama produk kita tuliskan dan kita pilih sesuai dengan yang sesuai, pilihan yang sesuai. Di situ ada pilihannya. Kalau nggak bisa nanti dikonsultasikan. Ada beberapa varian produk bisa kita tuliskan tambah. Dan di sini terlihat sekali nanti kalau ada varian produk 1 menggunakan sekian bahan, ada varian produk 2 menggunakan 3 bahan, itu secara otomatis tertulis. Kalau ada kesalahan kita bisa melakukan editing. Jangan lupa menyimpan ya. Lah, di sini kita lakukan proses produksi secara narasi. Kita juga sudah membuat di SPJH, kita tinggal copy aja, kita masukkan di sini. Jadi proses narasi produksi kita lakukan dengan singkat, tidak bertele-tele dan tidak berbelit-belit. Setelah itu kita kirimkan. Ya, kita cek kalau data sudah sesuai, kita simpan. Setelah itu ada pernyataan ikrar persyaratkan dan itu kita setujui. Nggak perlu ditandatangani, disetujui. Setelah itu dilakukan download. Nah, ini hasil dari download. Ya, otomatis akan dilakukan by system. Nah, di sini ada 2 file yang kita persiapkan. Satu, file yang pertama itu berupa izin yang bisa kita tambahkan. Itu PIRT, IUMK, itu bisa kita tambahkan tapi tidak wajib. Yang wajib adalah SJPH. Jadi file yang nomor 2, SJPH yang telah kita buat dan kita ACC oleh pendamping, itu kita masukkan dalam file ini. Nah, SJPH ini masih IUMK dimasukkan. Kita koreksi. Kalau sudah betul, kita simpan. Ada download ya di situ ya. Setelah itu disimpan. Nah, kita lakukan sistem. Nah, itu SJPH-nya tadi sudah dimasukkan ya. Udah, setelah itu kita lakukan pengiriman dan kita menunggu 22 hari untuk hasilnya. Sekian penjelasan dari saya. Nanti kalau seandainya ada kesulitan bisa menghubungi saya Faidah Khalid di nomor telepon 0852 350 10716. Terima kasih, semoga berhasil.